Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dunia Netra. Hari ini gue mau menjawab pertanyaan yang sudah banyak ditanyakan dari para netizen nih. Ya, sebelumnya di sini gue mau mengucapkan terima kasih untuk kalian yang sudah DM ke Instagram gue ya di @sofyan_0789. Nah, di sini banyak banget ya pertanyaan-pertanyaan gitu yang dilontarkan dari para netizen. Nah, mungkin pada kesempatan kali ini gua nggak bahas atau gua nggak jawab semua pertanyaannya ya guys ya. Mungkin nanti per tema gitu ya. Karena banyak banget gitu. Nah, ini yang gua jawab sekarang ini yang memang banyak juga gitu yang dipertanyakan dari para netizen gitu. Mungkin seputar bagaimana caranya tunanetra itu menggunakan smartphone gitu ya. Nah, jadi ada beberapa list pertanyaan nih di sini ya. Ada beberapa list pertanyaan di sini. Yang pertama adalah handphone apa sih bang yang digunakan oleh tunanetra gitu kan. Lalu gimana tuh bang cara menggunakannya, kan itu kan touchscreen ya gitu. Nah, lalu gimana cara settingnya bang gitu. Lalu ada juga itu gimana bang caranya tunanetra bisa WhatsAppan gitu kan. Dan gimana juga cara tunanetra bisa ibaratnya menggunakan sosial media lainnya gitu ya. Nah, oke. Nah, sebelumnya di sini gue ucapkan terima kasih nih atas pertanyaan-pertanyaan kalian yang sudah kalian pertanyakan gitu di DM Instagram @sofyan_0789. Nah, sebelumnya di sini gua mau kasih tahu dulu ya. Nah, sebelumnya mungkin untuk kalian nih yang baru saja bertemu dengan channel Dunia Netra ini ya, channel YouTube Dunia Netra. Nah, jadi channel Dunia Netra ini membahas seputar dunia tunanetra ya, dari tutorial Android, lalu juga tutorial komputer bicara, lalu juga ada kisah inspiratif dan juga belajar bahasa asing ya, seperti bahasa Jepang dan bahasa Inggris. Nah, gitu. Nah, jadi saya sendiri di sini, saya Sofyan Sukmana, adalah seorang tunanetra, dan saya tunanetra itu tidak dari kecil ya guys ya. Jadi saya mengalami ketunanetraan gitu ya, atau kebutaan ini itu sejak umur 15 tahun ya. Pada saat itu pas kelas 3 SMP ya, kalau nggak salah ya, kurang lebih kelas 3 SMP gitu, saya mengalami ketunanetraan gitu. Jadi pada saat itu saya ingin menjalani Eptanas. Waduh, udah ketahuan ya generasinya. Waktu itu masih Eptanas, belum UN ya guys ya. Nah, jadi pas gue mau Eptanas, nah itu gue ngeliat tulisan udah nggak jelas gitu guys gitu. Tapi kalau untuk jalan ataupun untuk gua orientasi itu masih bisa kelihatan gitu. Yang nggak kelihatan itu hanya tulisan aja, seperti itu sih. Nah, yang lebih kelihatan lagi cewek cakep sama duit guys. Ya, bercanda ya gitu. Nah, jadi apa ya, hal yang seperti ini gitu ya, ketika gua awal mengalami ketunanetraan gitu ya, itu gue sempet down gitu. Sebenarnya gue bisa ngapain sih gitu, nanti gue kedepannya mau jadi apa gitu kan ya, karena gue belum tahu gitu kan teknologi tentang tunanetra itu apa sih gitu, apa sih yang bisa digunakan, apa sih yang bisa dilakukan gitu kan. Karena yang gue tahu dulu, gue masih ngelihat ya tunanetra kan itu ya gitu, mayoritasnya pemijat gitu kan. Nah, kayak gitu. Jadi yang gue tahu hanya itu aja gitu, yang ibaratnya yang ada di dalam pikiran gue pada saat itu gitu kan. Karena gue ya belum tahu gitu tentang teknologi tunanetra itu seperti apa. Nah, setelah lambat tahun, nah akhirnya gue itulah gitu dapat satu informasi gitu ya. Nah, ternyata ada satu yayasan gitu di daerah Lebak Bulus sana ya, Lebak Bulus Jakarta Selatan. Akhirnya gue coba datang ke sana ya kan, dan pas disitulah gitu gue ngelihat gitu, kok
tunanetra pakai handphone, itu gimana caranya gitu kan. Oh ya, mungkin sebelumnya gue cerita dulu ya. Tadi mimpi-mimpi kecil gue itu jadi gini, ketika gue berada di rumah gitu kan, itu kan gue sendiri tuh ya guys ya, gitu kan. Gue sendiri palingnya sama orang tua sama adik gitu kan. Nah jadi pada saat itu juga gue udah punya cewek guys. Gitu, jadi gue udah punya cewek, nah udah punya pacar gitu kan ya, lagi pacaran. Nah dulu masih zaman SMS-an tuh gitu kan. Nah kan gak lucu aja ya ketika cewek gue SMS gitu kan, sayang lagi ngapain, udah makan belum gitu. Nah terus gue minta bacain ya kan sama nyokap gue gitu, atau sama adik gue gitu kan. Gini, Bu minta ini apa bacaannya gitu kan, di SMS apa dibacain kayak gitu kan, gue malu ya, mokal ya ibaratnya. Waduh, gue bilang coba. Akhirnya ya udah, dalam hati kecil gue tuh sambil tiduran gitu kan di atas kasur gitu kan ya, coba ya HP gue bisa ngomong gitu kan, enak kali ya gitu, gue nggak ngerepotin orang lagi gitu kan ya, gitu gue bisa bales SMS sendiri gitu kan, baca SMS sendiri gitu kan. Nah itulah gitu. Nah akhirnya beberapa apa ya, kurang beberapa lama, nggak lama dari situlah gitu, kurang lebih setahun ya gitu, karena gue sempet stuck di rumah tuh kurang lebih setahun gitu. Tapi pada saat itu ya gue coba untuk apa ya, coba untuk kayak bekerja yang bisa gue kerjain gitu, karena kan memang kondisi penglihatan gue masih bisa ngeliat juga. Jadi tunanetra itu ada dua kategori ya, yang pertama adalah totally blind, yang memang sudah tidak bisa melihat sama sekali, dan yang kedua adalah low vision gitu. Jadi low vision ini masih ada sisa penglihatan gitu, walaupun tidak terlalu jelas gitu, yang tadi udah gue ceritain. Jadi gue kalau untuk tulisan udah nggak kelihatan, kecuali yang fontnya itu 30 ya kalau di PC atau di komputer atau di laptop ya, di Microsoft Word itu. Nah itu baru gue kelihatan. Nah kalau di bawah itu gue pusing ngelihatnya gitu, paling bisa kelihatan huruf pertamanya aja. Nah kayak gitu. Nah jadi setelah gua datangkan ya guys ya ke yayasan itu gitu, yang di daerah Lebak Bulus Jakarta Selatan. Nah jadi di situ gue ngeliat gitu ada teman-teman tunanetra tuh, lah kok dia pakai handphone ya, itu gimana caranya gitu kan. Nah kayak gitu, terus kata nyokapku juga, oh iya tuh Yan gitu kan ya, karena waktu itu kan gue masih tunet baru, jadi gue diantar sama nyokap gitu kan, gitu masih unyu-unyu gitu tunetnya. Antara mau dan nggak mau gitu jadi tunanetra gitu kan, akhirnya ya mau juga gitu kan ya. Nah ya jadi ya kayak gitu gitu. Jadi ngelihat teman-teman tunanetra kok pakai handphone, itu gimana caranya. Akhirnya gue tanya dong, karena gue penasaran ya kan gitu. Sebelum gue belajar gitu kan ya. Nah jadi gue tanya dulu, itu gimana, itu handphone apa gitu kan yang dipakai. Oh masnya baru ya di sini, iya. Oh iya, dia dijelasin dia tuh ke sama teman-teman di situ kan. Iya jadi handphone ini gitu kan, ini bisa bicara gitu kan, nah bisa ngomong. Jadi apa yang kita ini kendali ini, kalau dulu kan masih itu ya, zamannya saya tuh masih handphone Nokia Symbian gitu loh. Nah jadi beda dengan sekarang. Kalau sekarang kan Android. Nah kalau waktu itu yang digunakan oleh teman-teman tunanetra itu adalah Nokia versi yang Symbian itu gitu kan, kayak Nokia 6600 mungkin ya yang dulu. Nah lalu Nokia 7610, 6120, nah yang versi Symbian itulah. Nah akhirnya gue tanya kan gitu, terus itu gimana, apakah handphonenya sama? Enggak bang, kata gitu. Enggak mas, ini handphonenya harus handphone yang Symbian gitu kan. Nah itu handphone Nokia Symbian gitu. Nah waktu itu kan gue juga punya Nokia gitu kan. Nah tapi Nokia gue masih yang 3310 gitu loh. Bisa apa coba, cuman buat bisa SMS doang sama telepon ibaratnya gitu kan. Nah akhirnya ya udahlah gitu. Oh gitu ya gitu, oh ternyata bisa ya gitu, tuh cari installnya gimana gitu kan. Nah kalau install sendiri tuh agak ribet tuh memang waktu itu ya, memang yang kategorinya memang yang IT-nya udah bagus lah kali ya menurut gua gitu kan, yang bisa install itu gitu kan. Nah beda sama sekarang gitu kan, kalau sekarang kan di Android sudah banyak, kita tinggal arahin aja sudah bisa gitu. Nah kalau dulu, kalau kita nggak punya aplikasi Tox-nya itu namanya ya, aplikasi namanya Tox pada saat itu, nah itu jadi kita nggak bisa install sendiri, itu pun langkahnya panjang banget gitu kan. Nah akhirnya ya udah, jadi ketika gue udah beli HP, waktu itu HP gue pertama kali Symbian tuh apa ya gue lupa, oh 7610, Nokia 7610 pada waktu itu, yang kayak yang model ketupat gitu loh Nokianya.
Nah jadi gue beli langsung gue datang lagi ke sana gitu kan, dan gue bisa minta instalin tuh. Nah sama temen yang itu kan, nah gitu, karena kan dia waktu itu janji ya udah kalau misalkan itu lo beli aja ntar gue instalin gitu, ntar saya instalin gitu kan. Ya udah akhirnya gue datang lagi ke sana dan gue minta instalin dong, dan bener dong, gue seneng banget pada saat itu. Wah handphone gue bisa ngomong gitu kan, dan gue ya pamer gitulah ke teman-teman gue di sini gitu kan yang di rumah. Nah, handphone gue bisa ngomong dong gitu kan. Lah itu biasalah gitu, pada norak-norak gitu lah. Ya, karena gue sendiri masih norak juga gitu kan, gitu. Ya udah akhirnya udah lama-lama tahun ya di situ gue belajar gitu ya, di yayasan itu namanya Yayasan Mitra Netra gitu. Nah jadi di situ gue belajar, selain gue belajar handphone itu gue juga belajar komputer gitu kan, komputer bicara, gue belajar huruf braille di sana. Nah dan akhirnya ya sudah gitu, selesai dari sana ya, dan akhirnya ya udah tuh gue bisa kuliah gitu kan. Akhirnya gue ngelanjutin sekolah, gue lanjutin, akhirnya gue kuliah, dan akhirnya gue bekerja gitu kan. Nah akhirnya ya udah gitu, akhirnya gue sempat bekerja gitu kan, di waktu itu di PT Pelni. Nah terus ya udah dapat kerja berapa tahun ya, 2 tahun kalau nggak salah. Nah akhirnya gue meminang satu cewek guys. Nah, akhirnya gue merit di tahun 2014. Terima kasih sudah menonton videonya sampai selesai. Dukung channel ini dengan cara klik like, komen, subscribe, dan share. Saya Sofyan Sukmana pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia Netra, disabilitas berkarya.